hari ini kan publik melihat ini seperti rasa-rasanya susah untuk kemudian mau percaya ke siapa. Kita pernah dihadapkan pada optik yang sangat menarik, bagaimana kejaksaan itu menegakkan hukum. Ya. Luar biasa. Orang percaya itu pada penegakan hukum. Pengembalian kerugian negara yang begitu masif dengan masif gitu kan. Ya. Tapi kemudian ternyata terjadi peristiwa kemarin berkaitan dengan mantan Jampitsus. Ya. Ya, katanya waktu adalah uang, sehingga harus dimanfaatkan seoptimal mungkin bagi semua lapisan. Bicara soal uang, tentu hal itu yang memang hari ini juga menopang kehidupan masyarakat, melihatnya sebagai bentuk persoalan. Andai kata memang itu menghasilkan, tentu ada peningkatan. Dan hari ini menjadi percakapan di pemerintahan. Saya bersama dengan dua aktivis anak muda yang ya kita barangkali sudah mendengar ide atau buah-buah pikiran mereka, tapi hari ini saya satu panggung. Di sebelah kanan saya Mas Seno, Aryo Seno Bagaskoro, seorang pendiri Aliansi Pelajar Surabaya. Ya. Mas Seno, apa kabar? Baik, makasih Mas Abraham. Mas Seno sekarang juga sudah berpartai ya Mas? Udah dong, 5 tahun 6 tahun lalu. Iya. Dan tentu Bang Alim yang kerap kali saya lihat klipernya itu FYP ya. Mari kita bahas. Mari kita bahas. Ternyata juga dulu di pergerakan juga. Pergerakan juga. Dulu di HMI sama BEM Nusantara. Nah, saya memilih untuk duduk bersama dengan orang-orang yang saya pandang hebat ini tentu ya. Karena mereka tentu memulai sesuatunya dari organisasi. Saya sebut tadi dengan istilah pergerakan ya. Dan mereka hari ini juga masuk dalam ide, pemikiran, gagasan, bahkan tindakan politik praktis. Tapi seperti memulainya, tadi saya bicara soal waktu, Mas Seno, Bang Alim. Nah, ini kita putar dulu. Wow, okay. Jam Pasir. Nah, ini klasik kayak film Odysseus ini. Balik lagi, ini bicara soal waktu yang memang menjadi pembuktian ya. Apakah kemudian pemerintah berhasil memberikan kesejahteraan dan keadilan? Ya. Segala sesuatu disebut butuh waktu untuk membangun kepercayaan. Ya. Butuh waktu untuk deliver. Saya ke Mas Seno dulu, supaya kita satu persepsi ini, anak-anak muda di sini ya. Kita nggak mau spekulasi, tapi saya mau minta tanggapan Mas Seno mengenai hari ini ada fenomena membangun pagar di mal-mal. Tempat Mas Seno di Surabaya tuh ya. Iya. Dimulainya sudah di Jakarta juga demikian. Ada yang bilang ya itu kebetulan aja yang namanya keamanan dan seterusnya. Tapi Mas Seno melihat itu apakah lepas dari politik hari ini? Sebagai sun politikon ya Mas Abraham, manusia sebagai makhluk hewan berpolitik gitu ya. Susah untuk sekarang itu memisahkan antara suatu peristiwa bukan sebagai peristiwa politik. Ya, tetapi sebetulnya bukan hanya Surabaya ya yang masang pagar. Di Jakarta juga sama, di beberapa Bekasi juga terjadi hal yang serupa gitu. Meskipun mayoritas memang di bawah naungan satu perusahaan mall. Kalau kita melihat intensitas sejak katakan berapa tahun lalu, begitu banyak demonstrasi yang terjadi. Agustus yang lalu, tahun lalu kita melihat begitu luar biasa di seluruh Indonesia. Saya kira nggak salah kan kalau teman-teman di dunia usaha itu merasa harus melakukan langkah mitigasi agar kemudian kerusuhan-kerusuhan itu nggak merugikan mereka. Faktanya hari ini kita masih melihat ekses-ekses itu kok. Saya termasuk yang sedih dan prihatin ya karena perpecahan dan konflik yang didorong untuk menjadi konflik horizontal itu sedang terjadi sekarang. Contoh, di Matraman kemarin kerusuhan dan kekacauan yang melibatkan teman-teman dari timur, teman-teman warga Matraman. Ya, disebut karena persoalan sepele ya? Iya, masalah kecil-kecil. Di hari yang sama juga di Jogja terjadi hal yang serupa. Ya. Di Surabaya terjadi hal serupa. Hari ini ramai dan timingnya itu bersamaan. Saya agak susah untuk membaca suatu peristiwa sebagai sekedar fenomena. Kalau itu timingnya bersamaan. Sehingga apapun itu sebagai suatu fenomena dan sebagai suatu peristiwa kultural politik gitu ya. Saya merasa kok antara pemasangan pagar dan kejadian-kejadian ini ya langkah
rasional aja dari teman-teman pelaku usaha bahwa kalau memang nggak safe ya harus dipasang pagar. Iya, dan itu dimulai dari Surabaya. Ya Surabaya lah salah satunya. Seruan Bung Tomo itu dimulai dari Surabaya. Hai. Iya. Nyambung. Bang Alim, Siap. ini kan kita coba berpositif thinking. Iya. Tapi yang namanya percakapan di media sosial sudah membangun spekulasi. Mm-mm. Ini arahnya kemana? Ya, kalau saya ngelihatnya ini sebenarnya kan bentuk antisipasi aja sih sebenarnya dari teman-teman yang punya usaha, yang punya mall itu kan kalau tanggapan mereka kemarin kan ya kita antisipasi untuk keamanan orang-orang yang lewat dan lain sebagainya. Walaupun sebenarnya kalau dengan alasan itu memang sulit untuk kita bilang bahwa tidak mungkin ada asap jika tidak ada api gitu kan. Maka sebenarnya tetap kita berusaha positif bahwa Agustus tahun ini nggak bakal terjadi apapun, nggak bakal terjadi kerusuhan, nggak bakal ada demo. Tapi yang pasti kita pengen agar di Agustus ini kita benar-benar bisa menikmati dan memperingati HUT RI ke-81 dengan damai tentunya. Kalaupun misalnya ada seperti tadi misalnya pemasangan pagar yang lebih tinggi dan sebagainya, ya kita kembalikan ke teman-teman usaha, teman-teman yang punya mall, apakah mereka ingin mengantisipasi atau apa, atau misalnya seperti kata mereka ini murni untuk keamanan orang-orang di sekitar, ya itu sah-sah saja gitu loh. Tapi memang kalau dikaitkan dengan misalnya nanti akan ada demo besar, ada kekhawatiran demo dan itu seterusnya, sebagainya, ya itu sah-sah aja gitu. Tapi yang kalau kita sendiri kita berharap nggak bakal terjadi kerusuhan seperti yang terjadi di tahun lalu. Ya, tapi prakteknya kan demo itu hampir tiap hari ya kalau kita lihat ada aja hampir ya. setiap hari, Iya. hampir setiap hari. Terutama sejak kemarin ketika Febri Adriansyah misalnya ditetapkan sebagai tersangka, itu kan rame juga kan yang demo gitu. Yang kan. disasar ya kantor-kantor kejaksaan. Kantor gitu ya. kejaksaan utamanya gitu. Karena memang kan kenapa ini jadi letupan besar karena Febri ini kan salah satu figur sentral di kejaksaan gitu. Sehingga ketika misalnya itu kena ke Febri, maka Febri lah maka itu jadi letupan besar. Kalau misalnya ini nggak diantisipasi juga ya mungkin juga akan bisa lebih besar. Tapi ya kita nggak berharap ke arah sana seperti itu. Jadi kasus Febri itu salah satu pemicunya. Bisa jadi dikatakan pemicu, demikian. bisa jadi pemicu karena kan selama ini kan kalau dibanding dengan data KPK ya data pencegahan atau penangkapan kasus korupsi yang dilakukan kejaksaan itu kan tinggi banget. Berbandingnya itu bisa sampai ribuan angkanya gitu loh dibanding dengan KPK gitu. Dan itu kan jadi seolah-olah kejaksaan ini jadi satu lembaga yang teramat sangat bersih, tapi ternyata enggak juga. Oke. Gitu. Satu hal yang mengganggu batin publik disebut adalah perkara hukum nih. Iya, iya. Perkara mantan Jampitsus. Iya, iya. Itu real ya? Ya sangat real loh Mas. Artinya gini, kalau kita connect lagi sama soal pagar tadi ya. Iya. Dunia usaha, dunia ekonomi manapun tuh kan butuhnya hanya satu, kepastian. Pastian hukum. Lah kalau di time of uncertainty, di waktu-waktu penuh ketidakpastian, ya respon mereka untuk mengambil langkah antisipatif itu ya wajar-wajar saja. Yang dibaca publik kan memang yang hanya tampak fisik, yaitu pagar. Soal investasi gimana? Pernah nggak kita membuka data apakah dunia usaha kita itu masih sama optimisnya dengan sekian tahun lalu misalnya? Di tengah situasi yang waktu itu juga sangat depressing, ada COVID segala macam. Betul. Tapi apakah suasana kebatinannya sama? Soal bahwa tekanan geopolitik hari ini itu jadi faktor. Saya kira nggak hanya tekanan geopolitik ya, tapi kalau bicara krisis atau di teori krisis itu ya, krisis bukan soal satu spesifik ya, tapi krisis pada umumnya. Itu kan dua penyebab, eksternal dan internal. Bahwa situasi eksternal terjadi geopolitik instability yang luar biasa. Betul. Faktanya negara tangga kita Malaysia juga ringgitnya menguat di situasi itu. Dengan situasi mereka masih bisa memimpin dengan cukup baik, mengomandoi diplomasi luar negeri dengan cukup baik. Artinya kalau hanya mengandalkan persoalan geopolitik saya kira itu bukan persoalan. Dalam situasi sulit itu tantangannya selalu adalah dari eksternal dan internal. Dan kalau kemudian banyak dunia usaha tidak menangkap adanya itu, ya saya kira langkah-langkah antisipasi mereka menjadi suatu hal yang wajar, termasuk soal hukum. Hari ini kan publik melihat ini seperti rasa-rasanya susah untuk kemudian mau percaya ke siapa. Kita pernah dihadapkan pada optik yang sangat menarik, bagaimana kejaksaan itu menegakkan hukum. Ya. Luar biasa. Orang percaya itu pada penegakan hukum. Pengembalian kerugian negara yang dietalase dengan masif gitu kan. Ya. Tapi kemudian ternyata terjadi peristiwa kemarin berkaitan dengan mantan Jampitsus. Ya. Lalu publik itu harus percaya ke siapa?
Di situasi itu kan rasanya kalau percaya pada penegakan hukum yang berkeadilan, ini kan sudah nggak bisa Pak untuk percaya seperti itu. Dan upaya penegakan hukum itu rasanya seperti saling balas menggigit saja. Satu elit ada konflik, kemudian berdampak kepada penegakan hukum. Nah kan ini mengubah konsepsi awal pendirian negara kita sebagai negara hukum, seakan-akan sekarang dipertontonkan bahwa negara kita negara kekuasaan. Selama ada game of power, maka penegakan hukum bisa menyesuaikan di situasi itu. Bagi saya mengacu pada apa yang pernah disampaikan oleh Pak Prabowo sebelum menjadi presiden. Itu kan udah pernah menyampaikan bahwa saya akan mengejar koruptor sampai ke Antartika. Betul. Artinya kan itu komitmen lahir batin Presiden Prabowo untuk menunjukkan bahwa semua koruptor-koruptor di Indonesia itu akan dikejar. Terus kedua, Presiden Prabowo juga dalam beberapa kali pidato nyampaikan bahwa siapapun yang korupsi, baik itu dari kejaksaan, KPK, bahkan kepolisian, bahkan TNI, Polri, itu semua akan disikat gitu. Termasuk orang-orang terdekatnya. Contoh misalnya kemarin Pak Dadan misalnya sebagai kepala BGN gitu kan, disikat juga gitu. Dan ahli tanaman yang disebut sempat merawat pohonnya. Sempat merawat pohon, ya kan, salah satu yang kenapa disayang itu kan karena memang ada satu pohon di dekat rumah beliau itu kan yang memang dirawat oleh Pak Dadan gitu. Nah kalau kita kembali ke topik tadi, hampir semua baik itu mereka yang di luar dari penegak hukum sampai ke penegak hukum di Polri, di TNI, di kejaksaan, bahkan di KPK terakhir kemarin itu kan disikat semua. Artinya nggak ada pandang bulu terhadap siapapun yang bermain di Indonesia ini gitu. Nah kalau kita melihat bahwa ada frekuensi ini, semestinya kita melihat ke arah kepastian dong. Semestinya bahwa hal ini memberikan satu jaminan kepada para investor, ya, kepada pengusaha untuk membangun dan menginvestasikan lebih, membuka lapangan pekerjaan dan seterusnya. Iya, artinya kan presiden pengen membuktikan bahwa komitmen beliau di saat beliau belum menjadi presiden itu benar-benar dibuktikan dengan menyikat semua koruptor-koruptor yang ada gitu. Semua orang-orang yang bermain mafia-mafia oligarki yang memang pengen berusaha, punya backingan, punya orang dalam di lembaga penegak hukum juga akan disikat habis gitu. Dan itu salah satu bukti komitmen beliau untuk menarik nanti investasi, karena memang kan sekarang presiden ini lagi fokus membangun PFII kan. PFII ini kan sebagai yang nanti dipusatkan di Bali. Yang nanti kita berharapnya dengan adanya PFII ini kan orang jadi percaya, atau investor dari luar jadi percaya kepada Indonesia untuk berinvestasi. Dan buktinya adalah apapun yang nanti menjadi hambatan ketika ingin berinvestasi di Indonesia, termasuk masalah penegak hukum juga sedang diberesin oleh pemerintah. Jumlah respondennya kan itu rendah, sekitar 709. Artinya tidak mencakup, dan di sisi lain enggak representasi, tapi lebih kepada jumlahnya itu terlalu sedikit untuk jumlah masyarakat kita yang begitu besar. Suara yang kemudian hilang, entah itu dari Presiden Prabowo ataupun kemudian dari Partai Gerindra misalnya, itu nggak berdampak pada kenaikan pihak lain. Masa gitu iya 1,5 tahun masih wait and see? Postur anggaran sebelah mana yang mau dimasukkan untuk APBN 2028 untuk MBG? Kan akan refocusing anggaran Pak. Kalau mau bicara serius soal pendidikan, ya tambah soal gaji guru.